Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Pratama dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan strategi artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI pada manajemen data dan keamanan sistem informasi. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, yaitu adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti berpikir logis, belajar dari pengalaman, mengenali suara, dan membuat keputusan. Pengertian khusus dari artificial intelligence atau AI adalah bidang luas dalam ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem algoritma yang dapat menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, termasuk memecahkan masalah, pengenalan suara, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Ada beberapa menurut ahli, yaitu menurut Arsad Jada Tembikileo Mayais pada tahun 2024. AI adalah teknologi yang mampu meniru kecerdasan dan perilaku manusia, memungkinkan otomatisasi keamanan cyber seperti deteksi intrusi, manajemen kerentanan, pemulihan data, dan pengurangan kesalahan manusia dalam keamanan jaringan organisasi. Selanjutnya, menurut Hidmi Khalifa Al-Hidmi et al. Pada tahun 2024, istilah artificial intelligence atau AI pertama kali digunakan pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956, yang menjadi titik awal dari penelitian AI secara akademis. Selanjutnya, menurut McKinsey pada tahun 2023, risiko terkait AI yang paling sering disebutkan oleh organisasi adalah ketidakakuratan, keamanan cyber, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Alur penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi latar belakang masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga pengumpulan data melalui studi literatur, yang keempat yaitu analisis penerapan AI, dampak positif dan risiko, yang kelima strategi pencegahan risiko, dan yang terakhir penalikan kesimpulan dan saran. Tujuan dan manfaat dari hal ini yaitu bertujuan untuk yang pertama, mengetahui penerapan AI dalam manajemen dan keamanan sistem informasi di bisnis global. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dari penerapan AI dalam bidang ini. Yang ketiga, untuk mengetahui risiko penyalahgunaan data informasi yang muncul akibat penggunaan AI. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui strategi untuk mengatasi risiko penyalahgunaan tersebut. Manfaat dari hal tersebut adalah yang pertama, menambah wawasan akademik tentang AI dalam bidang keamanan data. Yang kedua, memberikan rekomendasi praktis untuk pelaku bisnis menghadapi risiko penyalahgunaan AI. Yang ketiga, meningkatkan kesabaran publik terhadap pentingnya keamanan sistem informasi. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih penerapan AI dalam manajemen data dan keamanan informasi di bisnis global? Yang kedua, apa saja dampak positif penerapan AI dalam manajemen data dan keamanan informasi? Yang ketiga, apa risiko penyalahgunaan data dan informasi akibat penggunaan AI? Dan yang terakhir yaitu bagaimana strategi efektif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan AI. Maka dari itu, penerapan AI dalam manajemen data dan keamanan informasi, yaitu AI akan berperan penting dalam pengelola volume data besar dan meningkatkan keamanan informasi dalam manajemen data, dan mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyimpanan data, membuat pengelolaan data jauh lebih cepat, akurat, dan efisien. AI juga mampu menemukan pola tersembunyi dalam data, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dalam keamanan informasi, AI memperkuat sistem dengan mendeteksi ancaman cyber secara real time, mempelajari serangan sebelumnya untuk mencegah insiden serupa, dan mengantisipasi serangan seperti phishing, malware, hingga ransomware. AI juga mendukung respon otomatis terhadap ancaman untuk mengurangi kerusakan. Selanjutnya, dampak positif penerapan AI. Penerapan AI
membawa berbagai dampak positif, antara lain yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan, yaitu AI memproses data dalam jumlah besar dengan cepat, krusial dalam situasi darurat. Selanjutnya, yang kedua, ketepatan dalam deteksi ancaman. AI mendeteksi pola ancaman yang tidak terdeteksi oleh sistem tradisional. Yang ketiga, otomatisasi tugas rutin. AI mengotomatisasikan tugas berulang, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Yang keempat, yaitu personalisasi dan prediksi konsumen. AI menganalisis perilaku konsumen untuk menciptakan layanan yang lebih personal dan prediktif. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan daya saing. Investasi AI membuat organisasi lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif di pasar. Selanjutnya, risiko penyalahgunaan data dan informasi dari AI, yaitu pemanfaatan AI membawa manfaat besar namun juga menghadirkan risiko. Di antaranya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, serangan adversarial, ketergantungan berlebihan, kurangnya transparansi algoritma, dan manipulasi sistem informasi. Untuk mencegah hal tersebut, adanya strategi pencegahan risiko penyalahgunaan data dan informasi, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan data dalam penggunaan AI. Beberapa strategi penting meliputi penggunaan regulasi dan etika, yaitu membuat kerangka hukum dan etika yang jelas untuk perlindungan data dan penggunaan AI yang adil. Lalu selanjutnya, penerapan teknologi keamanan, yaitu menggunakan enkripsi autentikasi ganda dan deteksi intrusi untuk melindungi data. Lalu selanjutnya ada audit dan monitoring berkala, melakukan evaluasi rutin dan mendeteksi bias, celah keamanan dan ketidaksesuaian sistem. Yang keempat, peningkatan literasi digital, melatih pengguna dan pengelola AI agar lebih dapat terhadap risiko teknologi, agar lebih sadar terhadap risiko teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah swasta, akademis, masyarakat, dan pengelola risiko AI secara kolektif. Untuk kesimpulannya, penerapan kecerdasan buatan AI dalam manajemen data dan keamanan informasi menjadikan kebutuhan utama di era digital. AI meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat pertahanan terhadap ancaman cyber. Meski menawarkan banyak manfaat seperti kecepatan analisis, otomatisasi, dan personalisasi layanan, AI juga dapat membawa dampak buruk seperti kebocoran data, serangan adversarial, kekurangan transparansi, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi pencegahan komprehensif, termasuk menggunakan regulasi teknologi keamanan tambahan, audit berkala, meningkatkan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Untuk sarannya yaitu untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan AI, perlu menggunakan regulasi perlindungan data dan etika penggunaan AI. Organisasi disarankan menerapkan enkripsi, autentikasi ganda, dan audit rutin. Meningkatkan literasi digital juga penting agar pengguna memahami penggunaan AI dan secara bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem AI yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.